Konon nih bro, kabarnya nih, iya. tentang siluman, Siluman. ular putih ini, dia tuh abadi, Immortal, bro. immortal. Wah, Jadi nggak bisa mati. sampai sekarang Nggak tahu bener apa enggaknya. Tapi yang pasti, Ya. yang gue tahu, Angie Chiu ini dari 20 tahun yang lalu Iya. masih cantik terus, Masih kenceng ya? masih kenceng. Dan auranya tuh nggak hilang. Benar. Jadi di episode kali ini kita bawain mengenai Angie Chiu. Nama lengkapnya Angie Chiu Ngaci. Bukan ngacir. Ya. Lahirnya tuh di tanggal 15 November 1954 di Kowloon, Hong Kong. Tuh, berarti umurnya dia tuh udah sepuh nih, bro. 70. 70. Kebayang kan? Tapi masih kelihatan kayak 20 ya? Ini nih. Gua nonton film Siluman Ular Putih ini di tahun 90-an. Masih lu kecil segini ya? Ya, masih piyik lah. Iya. Jadi kita cerita sedikit mengenai karirnya si Angie. Nah, Angie itu mengawali karirnya ketika itu dia masih muda dan baru lulus SMA, memutuskan menjadi seorang pramugari. Wah. Kebayang kan yang jadi pramugari itu kayak gimana? Betul. Mau dari negara manapun yang namanya pramugari cantik. Sortirannya berat, bro. Iya, betul. Dan dia tuh jadi pramugari di mana tuh, bro? Maskapai Jepang. Bukan main ya. Setelah lulus dari SMA tuh dia langsung jadi pramugari dan habis itu dia tuh ikut kontes. Wih. Kontes apa nih? Kontes Miss Hong Kong. Waduh. Tepatnya di tahun 1973. Dan penyelenggaranya seperti kita tahu bersama, lagi-lagi TVB. TVB ya, jebolan TVB yang legendaris. Jarang biasanya jebolan TVB nggak sukses kan? Nah, Angie ini nggak jadi juara 1. Dia tuh jadi runner up ketiga. Alias juara 3. Ya juara 3 aja udah hebat, bro. Setelah kontes kecantikan tadi, akhirnya dia keterima lah jadi aktrisnya TVB. Ya. Jadi memang selalu gitu ya. Setelah keterima, nggak langsung jadi kondang. Dia butuh 4 tahun sampai akhirnya Angie ini dapat peran di sebuah serial yang judulnya The Heaven Sword and Dragon Saber. Perannya sebagai Chochiro. Itu gue tahu tuh. Pasti ngikutin kan? Iya, soalnya yang mengarangnya tuh apa ya? Yang bikin novelnya tuh terkenal banget, bro. Jin Yong. Nah, dia tuh sampai dijuluki Tolkien-nya China, bro. Tolkien tuh penulisnya Lord of the Rings. Iya, betul. Nah, memang karya-karyanya beliau ini banyak banget yang dibikin jadi film. Ya. Apakah itu serial ataupun layar lebar. Tapi banyaknya serial sih. Dan sukses berat. Even sampai hari ini, bro. Berkat serial yang tadi nih, bro. Karyanya Jin Yong ini. Sampailah si Angie ke titik di mana di akhir 70-an itu, tahun 70-an maksudnya ya. Dia tuh menjelma menjadi satu dari 4 aktris paling hot di TVB. Keren ya. Selain cantik membintangi film itu ya. Iya, dan selain cantik dia pas nih dapat perannya di film yang bagus juga. Nah itu dulu, itu banget. Iya. Memang karyanya dia ini sebagian besar tuh banyaknya di serial TV sih. Dan ada nih yang bareng si Adam Cheng. Adam Cheng yang lu bawain kemarin ya? Ini si Dragon Saber ini. Betul. Adam Cheng ini kan emang udah punya nama juga. Dan mereka nih jadi kayak pasangan yang apa ya? Serasi banget ya. Angie tadi di tahun 70-an sukses. Ternyata memasuki era 80-an, dia itu lagi-lagi menuai kesuksesan melalui serial The Bund. Alias Shanghai Beach kalau bahasa Inggrisnya. The Bund bahasa Inggris juga sih. Legend ini. Legend ini. Jadi di situ dia collab bareng Chow Yun Fat. Wah, ini sih gila ini. Ini keren abis ini, Mas. Ini film kayaknya hampir semua orang di era itu ngikutin film ini. Betul banget. Di situ dia memerankan tokoh yang namanya Fu Qingqing. Yang ini tuh saking si serial ini membekas di para fans dan juga para penonton era itu. Ini nih jadi sebuah tokoh yang ikonik, bro. Setuju gue itu sih. Namun, nggak cuman si filmnya yang ikonik. Iya. Soundtracknya. Lu pasti tahu kan? Jeng. Jeng. Asik.
Itu banyak dipakai pernikahan di sini, Bro. Oh, Lagunya ya. iya, iya. Minum. Asik. Kalau di tahun 90-an tuh lu sambil antri-antri ini, apa namanya? Daging sapi hitam. Nah, itu. Ya. Jeng jeng jeng. Nah, teman-teman yang relate, Ya. komentar. Komentar. Ya kan? Setelah dia sukses dalam serial-serial yang sebelumnya nih, akhirnya dia tuh berhenti berkarir di tahun 1986. Bukan pensiun dong. Bukan. Dia berhenti itu karena dia menikah, Bro. Dengan Melvin Wong. Oke. Gitu. Jadi sementara aja ya. Iya. Setelah cuti nikah nih, Angie tuh kembali berakting lagi di tahun 1991. Jadi memang nggak langsung, cutinya lama, Bro. Iya, gitu kan. Kan cuti ngurus anak dulu, gedein anak. Iya dong. Ya kalau memang cuti cuma seminggu mah tuh, waduh. Harunya tuh. Iya, jadi di tahun 1991 tuh dia membintangi serial televisi lagi nih. Jadi memang dia spesialis serial ya? Betul, dan film wuxia nih, Bro. Iya. Yang kungfu-kungfu gitu kan. Judulnya The Chronicles of Emperor Qianlong. Ya. Tapi nggak sampai situ. Ya, ada satu lagi nih. Iya. Ini nih yang bikin heboh di Indonesia. Betul. Jadi di tahun 92-nya, di tahun berikutnya, dia itu terlibat di satu serial wuxia juga. Judulnya New Legend of Madame Whitesnake. Itu sih pasti kalian tahu lah. Ya inilah. Kalau bahasa Indonesianya tuh Siluman Ular Putih. Iya. Itu dia. Itu booming banget di Indonesia. Booming banget. Sampai-sampai kayaknya semua kalangan ngikutin cerita itu ya. Betul. Lagi-lagi, Bro. Soundtracknya ini catchy banget di kuping. Gimana nih, Bro? Soundtracknya. Coba lu nyanyiin. Nggak bisa yang ini gua. Nanti kita setelin lah ya. Setel aja ya. Jadi di serial Siluman Ular Putih, Angie itu berperan sebagai Pai Shu-chen. Yang super cantik ya kan. Bahkan sampai sekarang Angie itu di usia yang sudah tidak muda lagi masih cantik, Bro, yang tadi lu bilang tuh. Jangan-jangan memang bener. Dia memerankan jadi siluman tuh. Siluman kan di filmnya aja nggak mati-mati. Oh, jadi dia siluman betulan kali ya? Jangan-jangan. Saking awet cantiknya nih ya. Kalau teman-teman Family Seeker mantau nih di berita mengenai Angie, itu tuh sebenarnya nggak jauh-jauh dari rahasia keawet mudaannya dan kecantikannya. Itu aja yang semua dibahas. tuh pasti pengen tahu apa sih rahasianya. Kan dia umurnya sekarang udah 70 tapi umurnya kayak 20 30 tahun lebih muda. Benar. Nah, jadi memang sempet nih di salah satu wawancaranya di sebuah media, Angie tuh pernah cerita mengenai rahasia kecantikannya. Nah, ini nih, mungkin Family Seeker juga pengen tahu kan. Iya, terutama yang cewek-cewek. Iya dong. Kalau yang cowok-cowok juga perlu tahu. Perlu. Biar jadi siluman ular kobra. Itu lu. Cocok dia gitu kan. Nah, jadi gimana tuh rahasianya itu apa? Yang pertama, yang pasti harus cukup tidur. Cukup tidurnya berapa lama? Katanya dia tuh kalau tidur 8 sampai 10 jam. Nggak boleh kurang. Setuju gua. Gua juga gitu, Bro. Lu bukan 24 jam. Siluman ular kobra. Buat ini ya. Apa ngimbangin ya? Nah, 8 sampai 10 jam walaupun jam berapapun dia tidur. Dia nggak perlu antar anak sekolah kayaknya. Nggak perlu. Menurut Angie, yang kedua itu yang paling penting, dietnya harus tepat. Jadi tetap ada diet makanan ya. Dietnya dia tuh gimana tuh? Dia tuh rajin minum jus buat sarapan. Jus buah ya, atau jus sayur, dan beda-beda tuh tiap hari. Lu banget dong, Bro. Nggak juga sih. Lu awet muda juga lo. Iya, jadi memang, dan dia tuh kalau makan, makannya tuh makan yang ringan aja. Nggak makan terlalu berat. Kapas gitu ya. Kertas. Bukan. Itu ringan kan, Bro? Terus lampu bohlam. Tipis itu ya. Kayak gitu juga, Bro. Kayak gitu ya. Makannya secukupnya aja lah. Terus minum teh di sore hari. Dan juga kalau makan malam hari itu dia nggak kenyang-kenyang amat. 70% aja. Prinsipnya gue tahu nih. Jadi berhenti sebelum kenyang. Makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. Itu lu banget tuh, Bro. Lu kan soalnya pengen jadi siluman ular keket. Tapi kalau ketemu nasi padang nggak bisa nahan. Sikat, ya kan? Dan katanya dia tuh kalau setiap sore juga sempat berolahraga. Wah, gila ya, disiplin banget ya. Iya. Pantes cantik awet. Jadi untuk awet muda dan tetap cantik,
Nggak gampang, bro. Jadi kita hari ini ceritanya bukan mengenai Angie, tapi tips-tips gimana caranya awet muda, guys. Iya, gimana cara jadi immortal. Iya. Di bahan kita berikutnya, kita akan memberikan tips gimana caranya bugar. Bersama Adere. Memang menurut gua, Angie ini kepake banget karena kecantikannya. Oh iya. Tapi memang actingnya juga bagus sih, bro. Acting bagus. Waktu di Pai Shu-chen tuh dia berhasil banget ya. Kenapa bisa gua bilang karena kecantikannya? Karena kan sampai hari ini tuh orang masih cantik. Iya, betul. Ini udah tahun 2024. Di tahun 2021 yang lalu, dia ini ternyata masih aktif main serial. Oma masih laku ya. Berkiprah, bro. Jadi dia tuh terlibat di sebuah serial yang judulnya Rebel Princess. Yang tokoh utamanya adalah aktris Zhang Ziyi. Cantik ya. Yang sukses go internasional lewat Crouching Tiger, Hidden Dragon. Bisa dibilang jadi ya, Angie ini kayak apa ya? Ratu Wuxia. Serial-serial kufu-kufu yang gitu ya. Iya, betul. Nah, ini kita tadi udah bahas tentang masalah karyanya ya. Dan kecantikannya tentunya. Di situ tuh dia tercatat sudah pernah 2 kali menikah, bro. Jadi pada tahun 1975 berhasil menjerat seorang pria. Betul. Itu menikah dengan Wong Hong-wai yang berprofesi sebagai dokter nih. Jadi mereka tuh memiliki 2 anak. Namanya Gary Wong dan juga Ronnie Wong. Yang tadi ya, yang dia sempat stop dulu ya. Ya, betul. Nah, lalu di tahun 1983-nya Anggi itu menceraikan Wong Hong-wai tadi. Lalu pada tahun 1984 dia nikah lagi, bro, sama Melvin Wong. Oh, ini yang tadi dia stop. Yang tadi stop itu baru main jadi siluman ular putih. Betul. Jadi sebelum yang waktu dia sama Melvin Wong tuh sebelumnya memang dia udah pernah married dan udah punya anak, bro. Udah punya anak 2 aja masih cantik ini. Dan sekarang ternyata dia punya anak lagi. Ya. Sama si Melvin Wong ini. Betul. Nah, anaknya ini namanya Wesley Wong. Dan Wesley Wong ini ternyata jadi seorang aktor juga. Oh iya. Ternyata 2 kali ya married. 2 kali. Yang pertama tuh mungkin nggak terlalu gimana-gimana karena udah lama banget ya. Betul. Nah, jadi gue pengen tahunya kenapa sih dia sampai cerai sama yang pertama, bro? Jadi gini nih, bro. Ini anaknya udah 2, sayang betul. banget. Jadi ini gosip nih, bro ya. Gosip sih. Si Angie-nya ini yang affair, bro. Oh, main gila doi. Ya cinlok, bro, sama aktor di situ. Jadi karena terlalu sering main sinetron kan bareng, sering ketemu, akhirnya terlibat asmara sampai si aktor cowok ini tuh sering ngirimin surat, bro. Zaman dulu kan surat. Oh iya, surat. Tulis surat, masukin ke kotak pos. Itu. Nah, surat itu ketahuan sama suaminya si Angie. Oke, terus suaminya ya gara-gara inilah mungkin. Iya, jadi ini pemicu ya. Pemicu mungkin suaminya nggak bisa terima kali ya. Tapi cerita tadi itu memang nggak bisa dikonfirmasi kebenarannya. Bisa benar, bisa enggak. Karena memang pada era tahun zaman dulu itu ya 80-an, 70-an, media kan terbatas ya. Ya, betul. Terus juga nggak kayak sekarang. Oh iya. Selingkuh sebenarnya cepat. Sekarang lebih ngeri, bro, kalau selingkuh. Iya, makanya. Nah, jadi akhirnya si Angie ini cerai kan? Ya, udahlah, nggak ada hubungan lagi, dia akhirnya married lagi. Nah, setahu gua yang selingkuhannya dia, ini kan aktor juga nih. Ya, aktor. Wong Yuan-san nih lumayan kondang loh. Karena gue taunya dia tuh pernah main sebuah serial yang namanya Legendary Folk. Ini mengenai seorang pendekar legenda silat beneran, Wo Yuanjia. Ini gurunya Chen Chen. Nah, anehnya memang si Wong Yuan-san nih karirnya nggak terlalu panjang. Karena di tengah karirnya tiba-tiba dia itu memutuskan untuk jadi biksu, bro. Nggak bisa gagal move on. Nggak tahu, bisa jadi biksu gitu ya. Daripada dia nikah lagi, sakit hati lagi, kemudian gue jadi biksu. Nggak gitu juga. Oh, nggak juga ya? Padahal setelah dia terlibat affair itu, dia tuh married, punya anak. Tapi anak dan istrinya itu ditinggalin. Dia memutuskan jadi biksu aja. Ya, berarti itu dari panggilan hati ya. Mungkin. Jadi kita balik lagi ke Angie ya. Ya, walaupun sudah tidak muda lagi dan ya kelihatannya sudah tidak produktif lagi. Angie itu tapi masih sering tampil di acara-acara hiburan di Hong Kong
sebagai bintang tamu. Dan dia juga masih sering jadi model tuh bro. Ya, gitu kan? Karena masih kepake lah, secara penampilan masih bagus. Ya, bodinya juga istilahnya kan ramping lah gitu kan, keren lah. Dan kerennya juga, dia tuh nggak apa ya, maksudnya nggak kolot bro. Nggak kudet ya? Nggak kudet dia, dia ngikutin zaman juga. Dia tuh sering apa ya, live streaming. Shopee? Jualan TikTok bro. Jualan baju-baju. Berarti dia eksis juga ya di sosial media ya, ngikutin zaman ya. Ya, kita doakan si sang ular putih ini sehat terus ya. Betul. Awet muda terus nggak apa-apa. Jadi kita dan Family Seeker juga yang jadi penikmatnya. Oke. Kalau teman-teman punya masukan mengenai cerita-cerita yang lainnya, cari-cari di komen. Oke? It's a wrap. Bagus.